Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Untuk yang kemarin belum Ibu jelaskan tentang sifat bayangan pada cermin cekung ya, cara menghitung jarak bayangannya, tinggi bayangannya, dan sifat bayangnya seperti apa. Ibu jelaskan di video kali ini ya, silahkan disimak baik-baik. Di sini ada sebuah soal, yaitu sebuah benda yang tingginya 3 cm berada 30 cm di depan cermin cekung. Jika jari-jari pada cermin 120 cm, tentukan yang pertama jarak bayangannya atau S aksen, kemudian tinggi bayangan itu H aksen, dan sifat bayangan yang terjadi seperti apa ya. Jadi yang pertama kita tulis diketahuinya dulu ya. Diketahui. Jadi yang diketahui dari soal ini adalah benda yang tingginya 3 cm ya. Sehingga kita tulis diketahuinya tinggi benda itu dilambangkan dengan huruf H ya. H-nya itu adalah 3 cm. Kemudian berada 30 cm di depan cermin cekung ya. Berarti ini menandakan jarak ya, yaitu S ya. Lambangnya S, jaraknya itu adalah 30 cm. 30 cm. Kemudian di sini jari-jarinya itu adalah 120 cm ya. Jika jari-jarinya 120 cm, nah itu lambangnya adalah R besar ya. Jadi R di sini kita lambangkan dengan R besar. Jari-jari pada cermin R besarnya yaitu 120 cm ya. Apabila diketahui R besar atau jari-jari 120 cm, berarti kita bisa menentukan fokusnya ya. Fokus pada cermin itu adalah jari-jari dibagi 2 ya. Jadi kalau misalnya sudah ada fokusnya, kita tinggal tulis fokusnya berapa. Tapi kalau misalnya fokusnya belum ada, tapi diketahui jari-jari, kita bisa cari fokus dengan cara jari-jari dibagi 2 ya, sama dengan 120 dibagi 2 yaitu 60 cm ya. Setelah itu kita bisa menentukan ditanyakan. Yang ditanyakan apa dari soal ini ya? Yang ditanyakan adalah yang pertama yaitu jarak bayangan atau S aksen ya. Jarak bayangan atau S aksen. Diingat-ingat kalau S itu jarak benda, S aksen jarak bayangan ya. Untuk menentukan S aksen ya, di sini kita tulis dulu yang B dulu ya. Pertanyaannya yang B itu tinggi bayangan berarti H aksen, yang ketiganya adalah sifat bayangan. Ya. Sekarang kita bisa jawab. Yang pertama kita mau jawab yang A dulu ya. Yang A itu adalah S aksen. Untuk menentukan S aksen kita bisa menggunakan rumus 1/S aksen sama dengan 1/F dikurang 1/S. Kita tinggal masukkan nilainya. 1/S aksen sama dengan 1/F-nya berapa? 60 dikurang 1/S-nya 30. Kita masukin angkanya 30 ya. Pengurangan pecahan. Nah, untuk pengurangan pecahan kita tinggal tentukan dulu ya. Kita harus tentukan dulu penyebutnya. Jadi kita samakan dulu penyebutnya ya. 1/S aksen. Berapa sih KPK dari 60 dan 30 ya? Kalau kita nggak ngerti cara untuk menentukan KPK, misalnya lupa, kita bisa pakai cara misalnya 30. Kita mau menentukan KPK dari 30 dan 60 ya. Kita bisa kali 1, kali 2, kali 3 dan seterusnya. Kalau sudah menemukan angka yang sama, itulah namanya KPK ya.
30 kali 1 30 kali 2 60 kali 3 90. Coba lagi 60 kali 1 60 kali 2 120 kali 3 180. Kalau kita sudah menemukan angka yang sama atau kembar, itulah yang namanya KPK. Jadi KPK-nya adalah 60. Kita masukin di sini ya. Jadi bawahnya itu adalah 60 ya. Kalau sudah tinggal kita bagi yang ini ya. Udah sama penyebutnya, kita bagi caranya begini. 60 bagi 60 1 ya kan. 1 kali 1 sama dengan 1. 60 bagi 30 berapa? 2. 2 dikali 1 2. Ya. 1 per S aksen sama dengan 1 per 60 dikurang 2 per 60 ya. 1 per S aksen sama dengan 1 dikurang 2. Berarti negatif ya, min ya. Min 1 per 60. Jadi ini yang ditulis 60-nya sekali aja ya. 1 dikurang 2 min 1 pernya karena sudah sama jadi per 60. Ini belum selesai, kita lanjut ke baliknya aja ya. Nah, kita lanjut ya. Tadi sudah sampai 1 per S aksen ya kan sama dengan min 1 ya. Tadi min 1 per 60 ini belum selesai ya. Nah, kalau menemukan yang seperti ini diapain? Tinggal kita kali silang. Kali silang itu hilang ya. Ini berarti pasangannya ini pasangannya ini ya. Kita kali silang ya. Kali silang. Nah, kita kali silang. Ngilang jadi pasangannya silang ya. Nah, kalau mau kali silang, usahakan yang ada hurufnya terlebih dahulu ya. Jadi yang ada hurufnya kita tulis dulu ya. Misalnya S aksen. Ini salah ya, aksennya di atas ya. S aksen, pasangannya mana? Oh, min 1 ya kan, ngilangnya dengan min 1. S aksen kali min 1 sama dengan 60 dikali 1. S aksen kali min 1 min 1 S aksen sama dengan 60. Kemudian S aksen sama dengan, berarti dibagi ya, 60 per min 1. S aksen sama dengan positif bagi negatif, negatif. Nah, atau min 60 cm. Nah, di sini min di sini punya arti ya. Min di sini, oh hasilnya min. Jadi pas kita menemukan S aksen kita langsung menentukan sifat bayangan ya. Jadi kalau di sini hasilnya min atau negatif, maka bayangan yang akan terbentuk adalah maya tegak ya. Jadi di sini adalah S aksen itu min ini itu sebagai pertanda maya tegak ya. Jadi nanti kalau masukkan angka berikutnya kita tidak pakai min karena min ini adalah sebagai tanda sifat bayangannya maya tegak, seperti itu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua ya, ini adalah tinggi bayangan ya, tinggi bayangan. Tinggi bayangan